Selamat pagi, welcome to September. Pagi ini kita mau ngobrolin tentang data mining versus big data. Tentu ya, zaman now kita sering sekali mendengar kata-kata data mining, big data. Data mining, big data. Sebenarnya apa sih dua istilah itu gitu ya? Karena dua istilah itu tidak hanya muncul di dunia komputer gitu ya, tetapi di berbagai bidang. Oke, tujuan video kali ini kita mau bahas tentang gambaran kedua istilah tersebut. Kemudian nanti disertai dengan contoh implementasinya. Kita harus tahu nih hubungan antara big data dan data mining. Apakah mereka sahabatan gitu ya, istilah yang sangat dekat, atau mungkin kembar siam, istilahnya adalah sama saja gitu ya, atau mereka versus atau dua hal yang sangat berbeda. Yuk kita bahas. Sebelum kita lebih jauh untuk membahas materi data mining versus big data, tentu kita harus tahu nih kira-kira profesi apa sih yang bisa teman-teman kejar ketika teman-teman bisa expert atau ahli di bidang data mining atau big data. Oke, menurut riset dari Wahono 2020 di bawah naungan Brainmatic, beliau memetakan profesi di bidang TI. Jadi saya ambil skop kecil gitu ya, skop kecil di bidang data gitu ya. Kira-kira teman-teman bisa menjadi apa? Bisa mengejar profesi apa kalau teman-teman ahli dalam bidang data. Jadi di situ namanya data science gitu ya. Ada 5. Yang pertama adalah data engineer, kemudian yang kedua adalah AI atau ML engineer, kemudian ada data analis, data scientist, dan business analyst. Seperti itu. Beliau memetakan dari profesi, kemudian gaji, experience, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat riset detailnya langsung di Brainmatic seperti itu. Nah, kembali ke tujuan awal, kita mau tahu tentang data mining versus big data. Ya, teman-teman sudah tahu jawabannya bahwa big konsepnya, kalau teman-teman dengar kata-kata big data, data mining, knowledge discovery in database, kemudian ada lagi data scientist, kemudian business intelligence, knowledge extraction, kemudian pattern analysis, dan yang terakhir adalah information harvesting. Itu adalah hal yang sama. Jadi jawabannya sudah ada ya, kembar siam. Itu adalah hal yang sama. Hanya saja itu adalah new jargon, old method. Jadi jargon-jargon baru, big data, harvesting, KDD, itu semua adalah jargon baru yang tersebut adalah sama dengan data mining. So teman-teman silakan dalamin data mining gitu ya, karena itu juga sudah mencakup semuanya. Seperti itu, metodenya semua ada di data mining. Lalu kenapa kita harus belajar data mining? Jawabannya adalah tsunami data. Why? Nah, kita tahu bahwa tsunami adalah gelombang tinggi air gitu. Nah, kalau ini adalah gelombang tingginya berupa data gitu ya. Kenapa kok sampai ada tsunami data gitu? Jadi manusia itu memproduksi data setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, dan setiap detik. Oke, kita akan bahas contoh di beberapa bidang. Manusia itu memproduksi data di berbagai bidang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kita bahas apa sih kira-kira peluangnya. Contoh yang pertama adalah bidang entertain atau media sosial. Sekarang kita bayangkan, kita punya berapa media sosial? Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, kemudian dan masih banyak lagi ya. Jadi berapa banyak status yang kita keluarkan setiap menit, setiap detik gitu. Pastinya cukup banyak gitu, cukup banyak sekali. Dan itu misalnya di Pulau Jawa. Nah, bagaimana di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, di Indonesia, di dunia gitu. Tentu kalau di jumlah secara keseluruhan sungguh sangat besar atau berupa big data gitu. Nah, itu peluangnya adalah teman-teman bisa di metode data mining membuat sentimen analisis. Contohnya adalah status di Twitter, misalnya teman-teman mau olah kira-kira pemilihan presiden katakanlah gitu
gitu ya antara dua calon. Nah, itu dari opini di Twitter, kira-kira mana sih yang banyak dijagokan oleh netizen, misalnya itu ada di ilmu data mining, namanya sentimen analisis. Nanti teman-teman bisa belajar lagi. Kemudian yang kedua misalnya data pendidikan, berapa lama sih suatu perguruan tinggi didirikan, pasti cukup lama, berapa mahasiswa setiap tahunnya gitu ya. Kalau data dari misalnya KHS atau hasil studi belajar setiap semester dikumpulkan gitu ya, kira-kira kemudian dipetakan mana mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak gitu dengan beberapa kondisi. Nah, nanti ketika ada data baru, mahasiswa tersebut bisa diprediksi kira-kira dia lulus tepat waktu apa enggak, itu juga bisa di data mining. Kemudian di bidang finansial, kira-kira produksinya di mana, kira-kira teman-teman berapa kali transaksi di bank teman-teman, kemudian teman-teman punya data di beberapa bank. Nah, itu kan juga berupa data gitu ya. Peluangnya apa? Nah, peluangnya dari transaksi dari nasabah, bank bisa mengolah menjadi mana sih nasabah yang bisa ditawarin kartu kredit misalnya atau pinjaman supaya nggak macet. Nah, itu juga bisa diolah di data mining. Kemudian di bidang ekonomi, kira-kira bidang ekonomi saham misalnya ya, per period gitu ya, per time series gitu ya bentuk datanya, dan itu cukup banyak sekali. Kemudian di bidang ekonomi, berapa produksi data kita di Tokopedia misalnya, di Bukalapak, di Toko Bagus, cukup banyak gitu ya, berapa transaksi yang ada di Indonesia, misalnya di Jawa, di Kalimantan, di Jawa Timur, di Indonesia, di dunia misalnya seperti itu. Nah, itu juga kumpulan dari data. Kemudian berapa banyak rekam medis, itu direkod setiap harinya. Nah, kira-kira nanti peluangnya seperti apa gitu ya. Misalnya merekod data paru-paru dari seorang pasien gitu ya, kemudian difoto. Nah, itu dikumpulkan, nanti kira-kira oh ini misalnya kalau bentuknya seperti ini paru-parunya sehat, seperti ini paru-parunya tidak sehat misalnya seperti itu. Nah, nanti ketika ada foto baru, ketika dikeluarkan ke sebuah sistem yang kita olah, nah itu nanti keluar langsung, oh ini langsung image processing dikelola bahwa ini adalah sakit paru-paru misalnya seperti itu. Nah, itu bisa diolah dalam data mining, ada metodenya. Kemudian berapa banyak data yang terrecord di bidang olahraga misalnya. Nah, kalau dulu kita menikmati sepak bola itu ya goldnya di lapangan gitu ya. Asal teman-teman tahu bahwa sekarang data itu dikelola oleh tim klub sepak bola gitu ya, sama manajer dan lain-lain, dan itu dianalisis teman-teman. Jadi dianalisis kira-kira peluangnya seperti apa, dan itu juga cukup banyak dipublikasikan. Contohnya di sini beberapa publikasi tentang dunia sepak bola, pengelolaan big data di bidang sepak bola. Wow, wonderful ya. Jadi sungguh merasuki berbagai bidang big data itu. Tadi adalah sisi secara umum, kemudian kita tarik ke sisi pribadi seperti ilustrasi gambar di layar teman-teman bahwa seseorang akan memproduksi banyak data di berbagai bidang. Misalnya satu orang di bidang misalnya ekonomi, perbankan, kemudian entertain, medsos, kemudian jual beli, itu dalam satu akun atau seseorang dia mempunyai banyak data. Seperti itu ilustrasinya teman-teman. Kemudian perubahan data worldwide menurut Statista 2020, pertumbuhan data sampai 2024 akan terus menanjak naik seperti itu. Jadi ukurannya juga pastinya akan naik dari misalnya kilobyte, megabyte, zettabyte sampai yottabyte gitu ya. Kemudian di sebelah sini juga ada konsumsi data di berbagai bidang. Tentu ini peluang sekali bagi Anda sebagai data scientist. Kemudian di sisi lain perubahan kultur dan perilaku di era digital. Tentu kita tahu bahwa pada masa pandemi ini transformasi digital cukup masif ya teman-teman, dari bidang misalnya media sosial, kemudian email, YouTube, kemudian data, berapa banyak data website misalnya yang muncul dengan domain baru, misalnya .biz, .net, .com, kemudian live blogging, kemudian marketplace. Cukup banyak sekali gitu ya perubahan secara kultur dari masyarakat
di dunia ini. Kemudian bentuk data teman-teman, jadi bentuk data itu tidak hanya berupa data tabel gitu ya, data record, tetapi bisa dalam bentuk teks, kalimat gitu, dan juga berupa image yang bisa dikelola dalam data mining. Lalu dari sekian data yang terkumpul cukup banyak di dunia ini, kira-kira tugas kita apa seperti itu. Nah, menurut John, jadi dia bilang bahwa kita itu sebenarnya tenggelam dalam data, tetapi kita miskin dalam pengetahuan. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengubah sebuah data menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan sehingga nilainya jauh lebih mahal. Jadi di layar teman-teman sudah ada contoh yang tampil ya. Jadi ini adalah data pengunjung gym setiap hari Senin sampai Minggu yang diobservasi selama 1 tahun gitu ya. Di sini ada sebuah data di mana ada jamnya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kemudian ada harinya. Ini adalah sebuah data. Kita akan merubah menjadi sebuah informasi. Nah, ketika menjadi sebuah informasi, kita akan tahu bahwa kira-kira hari Senin itu berapa gitu ya, berapa orang yang berkunjung, hari Selasa berapa, sampai hari Minggu berapa, kemudian di jam tertentu misalnya jam 6 sampai jam 7, kemudian misalnya jam 7 sampai jam 8 berapa kira-kira yang berkunjung, seperti itu. Nah, ketika ini dirubah menjadi sebuah knowledge, kita akan tahu sebuah pola bahwa, nah di sini bahwa ternyata gitu ya, ternyata polanya adalah setiap hari gitu ya, dari jam 6 sampai jam 7 itu pengunjungnya selalu banyak gitu. Kemudian jam 4 sore sampai jam 6 sore itu pengunjungnya juga cukup banyak dibandingkan dengan jam yang lain. Dan kita tahu polanya bahwa ternyata Sabtu, Minggu atau weekend itu cukup banyak yang berkunjung gitu ya. Kalau hari biasa hari Rabu. Jadi kita tahu pola dari data yang awalnya kita data gym tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, pengaruhnya di mana? Nah, pengaruhnya dibawa ke sisi kebijakan. Dari sisi kebijakan tentu setiap pegawai di sebuah perusahaan pasti kan ada libur. Nah, ternyata dari data yang sudah dikelola bahwa Sabtu, Minggu atau weekend itu ternyata pengunjungnya cukup banyak polanya. Jadi mungkin sebuah kebijakan dikeluarkan untuk khusus jam pegawai. Misalnya liburnya diganti hari Senin misalnya, karena Senin itu ternyata dari pola datanya sedikit kok yang datang misalnya, seperti itu. Kemudian dari jam misalnya jam pagi 6 sampai 7 pegawainya harus sudah standby karena jam-jam itu pengunjungnya cukup banyak misalnya, seperti itu. Kemudian misalnya di shift hari Senin misalnya sedikit aja misalnya yang masuk karena pengunjungnya dari observasi selama 1 tahun ternyata cukup sedikit. Nah, misalnya banyak pegawai yang dipindah liburnya di hari Senin. Itu adalah salah satu peningkatan value gitu yang membawa pada sisi kebijakan. Nah, dari peningkatan value ke pengetahuan tadi gitu ya, jadi manusia nanti bisa melakukan estimasi, prediksi, korelasi, asosiasi yang nantinya dalam ilmu data mining itu bisa membantu pengambilan keputusan atau pembuatan sebuah kebijakan. Jadi apa itu data mining? Jadi data mining adalah sebuah data yang diproses, kemudian dia nanti hasilnya sebuah data dan text mining. Secara umum bahwa data mining adalah metode untuk mengekstrak pengetahuan atau mencari sebuah pola dari data besar. Jadi, ada sebuah data, ada metode, kemudian ada pengetahuan yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah contoh implementasi. Misalnya ini adalah data dari sistem informasi akademik gitu ya, puluhan data mahasiswa gitu ya. Kita data IPK gitu ya. Nanti dia diklasifikasikan dalam data mining, kira-kira dia bisa lulus tepat waktu atau terlambat, seperti itu. Nah, dengan metode decision tree kita tahu bahwa status mahasiswa itu adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu atau tidak. Nah, jadi ketika nanti ini adalah modelnya bentuknya decision tree. Jadi ketika nanti ada data baru yang masuk, nanti akan di tracking melalui pohon keputusan. Jadi nanti langsung misalnya nggak nunggu mahasiswa itu sampai lulus jadi semester berapa gitu ya, dia bisa di tracking bahwa ini kira-kira mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu atau tidak. Nah, itu contoh implementasinya.
Kemudian di data mining kita juga bisa melakukan clustering gitu, misalnya nanti pakai algoritma K-means gitu ya. Jadi nanti misalnya ada sebuah data tapi dia tidak ada outputnya, maka nanti datanya di cluster kira-kira kedekatannya seperti apa gitu ya. Jadi nanti ini contohnya adalah pemetaan corona di Jawa Timur misalnya seperti itu. Nah, data itu bisa dikelola dengan data mining pakai clustering. Nanti kira-kira oh ini cluster merah gitu, ini cluster kuning, ini biru misalnya. Nah, nanti bisa juga pakai algoritma asosiasi. Kalau di sini paling gampangnya implementasinya adalah mengetahui hubungan dari sebuah barang. Nah, di sini contohnya adalah algoritma asosiasi yang diterapkan pada situs Amazon, situs yang cukup terkenal di Amerika gitu ya. Jadi kira-kira dari data transaksi kemudian diolah gitu ya, diolah dengan sebuah algoritma. Kira-kira kalau orang membeli data barang tertentu, buku A, dia beli buku apa saja sih? Jadi nanti di websitenya di bawahnya itu pasti nanti direkomkan beli apa gitu. Nah, ini berdasarkan data transaksi seperti itu teman-teman. Nah, untuk sederhananya juga asosiasi ini bisa diterapkan di data transaksi pada sebuah toko atau supermarket. Jadi nanti pengaruhnya adalah peletakan barang gitu. Jadi bisa nggak sembarangan gitu. Ternyata ada sebuah pola ketika seorang masyarakat membeli sebuah barang di supermarket seperti itu. Nah, itu cukup bermanfaat gitu. Untuk implementasi text mining seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa status Twitter bisa di sentimen analisis kira-kira pendapatnya ini lebih ke negatif apa positif. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem itu tidak hanya sebuah sistem informasi tapi menjadi lebih smart gitu ya. Jadi misalnya sistem informasi gizi. Bagaimana kalau kita rubah menjadi sistem prediksi gizi. Jadi lebih bermanfaat lagi seperti itu. Sistem informasi panen lele misalnya kita rubah menjadi menambahkan sebuah algoritma data mining dengan misalnya prediksi kira-kira panen lele gitu ya. Jadi tidak hanya sebuah sistem informasi. Nah, itu menjadi sebuah sistem yang lebih smart. Oke, di sini saya paparkan beberapa perusahaan pengolah pengetahuan. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari pengolahan sebuah data. Misalnya Google, siapa sih yang nggak kenal Google gitu ya. Kemudian contoh yang kedua adalah Amazon, siapa sih yang nggak kenal Amazon. Jadi apakah dia punya semua barang yang dijual? Tentu tidak. Jadi ada suppliernya sendiri. Dia mengelola bagaimana data pada marketnya dia memiliki beberapa sistem pintar seperti itu ya, kayak tadi penerapan dari algoritma asosiasi. Kemudian siapa sih yang nggak kenal Traveloka gitu, apakah dia punya hotel, apakah dia punya pesawat? Tentu tidak gitu ya. Dia pengelolaan data. Kemudian apakah Gojek itu punya semua armada? Tentu tidak. Jadi itulah beberapa perusahaan yang mengambil keuntungan dari pengolahan sebuah data. Yang terakhir kita harus tahu juga jadi hubungan data mining dengan bidang lain. Jadi data mining ini juga terkait pattern recognition, machine learning, statistik, kemudian computing algorithm, kemudian juga masalah teknologi computing karena terkait jumlah data yang besar. Kesimpulannya, yuk kita belajar data mining. Ternyata manfaatnya cukup besar dan banyak sekali seperti itu. Untuk the next video kita akan belajar tools Rapid Miner untuk pengelolaan data mining.